Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah, para ikhwah wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita syukuri kemudahan yang Allah berikan pada kesempatan pagi hari ini bisa melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagian dari aplikasi syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi terakhir. Tentu bagaimana kita bisa mengenali syariat-syariatnya, mencintai ajarannya atau ittiba dengannya, kalau kita tidak mengetahui sosoknya. Padahal manusia terbaik, khairul bashar, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian, hari ini kita akan ambil kebesaran dari nasab beliau. Ya. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari keluarga mana toh? Ternyata dari keluarga Quraisy, ya, dari bangsa Arab. Dan memang di dalam Islam yang namanya nasab itu ada apa istilahnya ya? Ya ada porsinya pembahasan itu. Dan di kita memang ditinggalkan. Coba mas-mas yang di sini, bapak-bapak, jangan nyebut nih sampean sampai mbah sing nomor 6 coba. Bisa enggak? Enggak bisa. Ya, saya lebih bisa menghafalkan nasabnya para nabi daripada nasab saya sendiri. Iqbal bin, ya bapak saya bin, simbah saya bin, mbah buyut saya mentok. Sudah nggak ada lagi, ya sudah nggak ada kemampuan untuk bisa mencoba menata kembali nasab itu. Makanya harusnya mudik iki ora kumpul-kumpul tok, ngunyah mbek ribah, jangan. Ya, harusnya juga ada PR besar itu, mengumpulkan kembali nasab. Karena kita ini kalau babnya nikah dimotivasi oleh syariat, tungkahul mar'atu li arba'. Laki-laki menikahi wanita itu karena 4 sebab, 4 dasar. Li jamaliha wali maliha wali nasabiha.
Dalam riwayat yang lain, wali hasabiha walidiniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Jadi nikah itu kita juga bisa karena kecantikan, bisa karena atas dasar harta, dan juga apa? Nasab. Dalam riwayat yang lain, hasab itu hasil karya dari sebuah nasab. Jadi mamanya keluarga kita, nasabnya kan seperti saya, Iqbal bin, nah itu namanya nasab. Tapi kalau hasab, apa? Karya besar keluarga Iqbal itu apa? Oh, rata-rata jadi guru, rata-rata jadi pendidik, pengajar. Nah itu namanya hasab keluarga saya. Mungkin di antara jamaah ada hasabnya pemimpin. Ya, Pak D saya lurah, Mbah Buyut saya camat, canggah saya ceritone sih jadi mbiyen apa bupati apa jenenge? Bupati Jawaman mbiyen Mas. Kok pati? Demang. Wah ini kebayangan sinetron zaman biyen Mas, Demang-Demangan. Masya Allah. Ya. Wah lali Mas. Kurang sarapan nih. Barakallahu fikum. Iya, kayak bapaknya host Cokroaminoto itu kan mertuanya itu kan kalau hari ini kayak Bupati Ngawi, Wedono. Bawahnya Bupati, Pak. Sekarang masih ada. Ya, kalau camat berarti. Sukoharjo itu kan ada 3 kewedanan. Iya. Kalau dulu ya Kartosuro, Sukoharjo gitu. Berarti mungkin setingkat camat mungkin ya. Beberapa camat. Beberapa kecamatan. Nah, betul. Atasnya camat, bawahnya bupati. Ini nasab antum enek sing Wedono, camat, ya lurah. Oh berarti ada hasab apa? Kepemimpinan. Ya, berarti kalau antum jadi RT itu nggak manglingi gitu. Karena emang keluarganya punya hasab pemimpin. Wah ini keluarganya dari dulu pedagang. Ya itu mana? Itu memudahkan. Karena darah yang mengalir, darah hasabnya itu. Ya. Antum tahu kan kalau di beberapa suku di Indonesia ono loh sing renang yo kur Nasution tok. Atlet-atlet renang burine Nasution. Lah itu hasab keluarganya. Itu 3 tahun dicemplung nih Bengawan insyaallah cepet ngambangi latihannya. Kenapa? Karena hasab di keluarganya gitu. Ada yang mungkin notaris, lawyer, ya, marganya belakangnya mirip-mirip. Itu hasabnya di situ. Ya. Kalau di Jawa memang ada kaitannya mungkin profesi, contohnya dalang. Nah, itu biasanya masih pakai keturunan. Nah, baik. Sekarang yang kita bahas yaitu suku yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu Quraisy. Ya. Satu-satunya suku. Kalau kaum di Al-Quran banyak, ada kaumnya Ad, kaumnya Lut, kaum Samud, ya, itu disebut. Tapi kalau suku dalam arti keluarga, ya, yang tertera jelas itu Quraisy dalam firman-Nya li'ila fi Quraisy. Baik, ana sampaikan setidaknya 3 hadis saja untuk menguatkan hal ini. Pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, al-a'immatu min Quraisy. Disyarah, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa kepemimpinan tertinggi itu memang Quraisy pionirnya dan yang paling mantepnya. Maksudnya apa? Contohnya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepemimpinan terbaik
Quraisy. Setelahnya siapa penggantinya Nabi Muhammad? Abu Bakar, Quraisy. Umar bin Khattab, Quraisy. Utsman, Quraisy. Ali masih sepupunya Nabi, ya jelas Quraisy. Kemudian setelah itu ada Bani Umayyah, Quraisy. Umayyah itu masih Quraisy, nanti kita sebutkan dari mana ya. Umayyah itu masih dari keluarga besarnya kakek Nabi yang bernama Fihr. Ya, Fihr itu ada anak Abdul Manaf, ada anak yang lainnya, termasuk nanti punya cucu yang bernama Umayyah. Karena Abdul Manaf itu punya anak-anak, contohnya adalah Amr yang menjadi kakek Nabi, Hashim, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Lah itu loh. Hashim itu nanti punya anak yang kita sebut sebagai kakek Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Nah, Hashim itu punya saudara-saudara, diantaranya selain Hashim, Muttalib, Umayyah. Nah, dari Hashim ke Abdul Muttalib lahir Abdullah, kemudian Nabi Muhammad SAW. Dulurnya Umayyah lahirlah siapa? Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Abu Sufyan punya anak namanya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dari sirah seperti ini kita tahu jamaah sekalian, orang-orang yang bersikeras mengompori dan memanas-manasi pertikaian, kalau kita nyebutnya hanya perselisihan, tapi kadang orang-orang Syiah itu nyebutnya pertikaian antara Muawiyah dan Ali. Ali keluarga siapa? Keluarga Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, sampai ke simbah siapa tadi? Abdul Manaf. Lah, Muawiyah itu juga bin Abu Sufyan sampai ke Umayyah, setunggal mbah. Ya, jadi nama ya Allah ojo meneh sing tunggal mah, anak kembar wae kadang beda kok. Ada masalah biasa, kalau namanya gesekan keluarga itu biasa. Tapi kan hari ini orang Syiah, masya Allah, ya, mereka sampai mengkultuskan Ali dan menjelekkan Muawiyah seburuk-buruknya. Yang kontra mengutuskan Muawiyah, mengunggulkan Muawiyah, bahkan merendahkan Ali serendah-rendahnya. Lah, kita ini ada di tengah-tengah, kita muliakan semua sahabat. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela, mencaci sahabat-sahabatku. Ali sahabat, Muawiyah sahabat radhiyallahu anhuma. Kalau sahabat itu berijma, maka itu menjadi bagian dari syariat. Ijma'ul ulama, ulama paling top ya para sahabat. Tapi kalau personal, ya mereka bukan nabi, pasti punya salah, punya kurang, wajar. Tapi hari ini masya Allah, orang saking jauhnya dari ilmu. Ini contoh ya, beberapa kali juga ana sampaikan di tempat kajian. Ya, ngikuti berita geopolitik rantai-rantai, ya, dan terkadang kita malah kena syubhat. Terkadang nggak terlalu banyak manfaatnya bagi kita. Ya, kami sampaikan jangan sesekali beri dukungan kepada para pembenci para sahabat, yaitu orang-orang Syiah Iran di sini. Ya, mereka adalah kaum yang Imam Syafi'i sebutkan pendusta. Rafidhah itu adalah kaum paling dusta saat ini. Zaman Imam Syafi'i itu di kolong langit, di atas tanah, kaum paling pendusta adalah Rafidhah. Nah, makanya jangan perlu dengan Iran. Nah, lucu nih wong saiki Mas. Kini ngeluruskan secara sejarah ya.
jangan dukung Iran. Oh berarti mustati antek-antek Netanyahu. Kok iso gitu. Jadi sekarang kita ora putih ya kudu ireng, lek ora ireng kudu putih. Gak iso milih warna liya itu gak kena Mas. Gak oleh. Ya, lalu sekarang musuh-musuh Islam wal muslimin, orang-orang kafir, mereka berperang, ya mas karepe lho. Mosok awake dhewe kudu dukung salah satunya. Kalau nggak dukung salah satunya berarti kita dukung salah satu yang lain. Kan ini ya, ini penilaian macam apa ini? Kita nggak pro dengan Iran, oh berarti ini antek-antek Netanyahu. Semenjak kapan kita pro Netanyahu juga? Paham maksud saya? Nah itu nggak bisa seperti itu. Ya. Masuk Persija mbek PSM Makassar tanding terus awake dhewe kon milih lajine. Oh, terserah lah, tanding-tanding terserah. Ya, bukan dari wilayah atau daerah kita. Oh, berarti nggak nasionalis. Ya, nggak dia modelnya kayak ini ya, nggak ente-ente. Jadi itu, ya mau dibakar fitnahnya antara Ali dan Muawiyah, secara nasab mereka itu masih tunggal mbah. Ya, mereka masih sama-sama ada di wilayah Quraisy Akbar. Nanti kita pecah Quraisy itu ada 3 menurut beberapa ulama seperti Ibnu Hazm, Ibnu Khaldun, dan juga dikuatkan pula dalam karyanya Imam Ibnu Abdil Bar. Jadi ada Quraisy Akbar, ada Quraisy Awsat, dan Quraisy Asghar. Ya, jadi kalau Quraisy itu janjani apa atau siapa atau lah itu terbagi menjadi 3. Ya, kita sebutkan dalil pertama tadi apa? Al-a'immatu min Quraisy. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa Bani Hashim min Quraisy wastafani min Bani Hashim fa ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang apa? Mendeskripsikan diri beliau. Ya, ada saat riwayat juga beliau ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasul, sampaikan kepada kami engkau itu siapa? Kemudian Nabi menjawab, ana dakwatu Abi Ibrahim. Aku ini bentuk pengabulan doa bapakku yang bernama Ibrahim. Maksudnya, jadi dulu ketika Nabi Ibrahim ditemani putranya Ismail alaihi wassalam bangun Ka'bah, sesudah itu kan berdoa. Di antara doanya, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami, yaitu membangun rumahmu ini, yaitu Baitullah Ka'bah. Kemudian beliau juga berdoa. Ingat, ini saat bangun Ka'bah berarti kira-kira di Mekah ada berapa orang? Nabi Ibrahim, istrinya Hajar, dan Ismail. Ruang telu. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, lahirkanlah, munculkanlah dari tempat ini. Ya, saat itu nggak ada siapa-siapa, cuma orang bertiga. Lahirkanlah dari wilayah ini yang tandus ini, ya, Rasulmu yang nantinya akan mensyiarkan ayat-ayatmu, agamamu, menyebarkan hidayah, petunjuk-petunjukmu. Itu doanya Nabi Ibrahim.
dan Allah kabulkan melalui jalur nasab Ismail ke bawah 31 generasi setelah Nabi Ismail lahirlah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau kita ngaji sirahnya itu kan tahunnya masih SM, sebelum Masehi. Kan Masehi dari Nabi Isa. Seperti sekarang 2026. Nah, satu generasi berapa tahun? Anggaplah umurnya panjang-panjang 100 tahun misalnya. Berarti kan kalau 31 sampai Ismail, 32 sampai Nabi Ibrahim, itu berapa tahun? 3.200 tahun. Kan kalau hitungan Masehi tadi Nabi aja lahir tahun Masehinya berapa? 500. Ya kan? Itu Masehinya. Ini SM-nya. Ya, makanya ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu memang hidup dan di kurun kurang lebih 3000 SM. 3000. Doa depan Ka'bah kepada Allah minta dilahirkan keturunan dari wilayah ini menjadi nabi dan rasul, Allah kabulkan 3000 tahun sesudahnya. Antum punya doa yang belum dikabulkan? Kayak piro itu? Kayak wis pirang tahun Mas Lendo? Jangan putus asa. Nabi Ibrahim doa baru Allah kabulkan 3000 tahun sesudahnya. Nabi Ibrahimnya sudah wafat. Makanya Umar bin Khattab memiliki kalimat bagus sekali, ya, mengatakan yang aku syukuri selagi masih mendapatkan hidayah gelem donga. Masalah dikabulne saiki apa engko itu urusan keri. Karena doa sendiri itu adalah ibadah mulia. Ad-du'a'u huwal ibadah. Ya, meskipun dalam riwayat hadisnya ada melemahkan, tapi maknanya benar. Doa itu bagian dari ibadah, mukhul ibadah, intisari ibadah adalah dalam doa. Makanya as-shalah secara bahasa salat itu apa? Ad-du'a, doa. Kita banyak memuji Allah, menyanjung Allah dan berdoa untuk kebaikan-kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Jadi nggak ada ruginya kita doa. Mau Allah kabulkan secepatnya yang pertama, atau Allah kabulkan dengan penundaan, ya, yang kedua, atau Allah kabulkan dalam wujud yang lain, yang ketiga, atau Allah jadikan bentuk keselamatan dari keburukan atau kecelakaan pada kita, yang keempat, maka ada yang kelima, Allah akan simpan doa-doa yang kita panjatkan di dunia untuk menjadi pemberat timbangan kita di akhirat. Jadi nggak ada ruginya kita berdoa. Ya. Ora kudu dikabulne saiki, ora kudu dikabulne ya, minggu ngarep. Sudah, yang penting berdoa aja. Dalam penggalan sirah Nabi Muhammad SAW ada perang namanya perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan ketika gali parit, para sahabat itu kepentok adanya batu besar. Mereka nggak mampu untuk memecahkannya hingga harus Rasul yang turun langsung. Nabi pecahkan batu itu sambil mengucapkan basmalah diikuti dengan takbir. Bismillah, Allahu Akbar. Pecah pertama itu Allah berikan mukjizat, Nabi diperlihatkan
kebesaran-kebesaran istana Romawi. Kemudian pecahan berikutnya yang kedua, Allah berikan mukjizat yang lihat hanya Rasul, sahabat diceritakan sama Nabi. Ya, yang lainnya nggak lihat, Rasul yang lihat langsung istana putih Persia. Kemudian pecahan yang ketiga, Allah perlihatkan di hadapan Rasul keindahan-keindahan negeri Yaman. Romawi, Persia, Yaman. Allah sampaikan di hadapan Rasul di tahun ke-6 Hijriah. Ya. Maknanya apa? Takwilnya di sini nanti agama Islam, dakwahnya Rasul, syiarnya tauhid itu sampai di negeri-negeri tersebut dan Islam akan menguasai negeri-negeri tersebut. Islam menang di atas Romawi, jaya di atas Persia, dan Yaman juga bagian dari kekuasaan Islam wal muslimin. Pertanyaannya, itu terjadi kapan? Di zaman Rasul apa di zaman sahabat? Di zaman sahabat. Penaklukan Romawi Persia tuntas sampai di zamannya Umar, sempurna di zamannya Utsman. Ya, Yaman juga dimulai dari zamannya Abu Bakar. Rasul tidak mengalami hal itu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberi motivasi para sahabat untuk terus berjuang menegakkan agama ini. Nabi nggak pernah manen Romawi, manen kemenangan di Persia, nggak pernah manen. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memegang karpet permadani Persia, mahkotanya Kisra Persia, itu nangis, terharu. Kenapa? Ya Allah, dulur-dulurku perjuangan Mus'ab bin Umair syahid duluan, Hamzah syahid duluan. Mereka berjuang dari awal tapi nggak sempat manen. Ini pelajarannya. Yang penting kita berada di atas jalan kebenaran, jalan kesolehan, ketaatan, baik itu menjadi perintis, pionir. Manennya kapan? Kita aja nggak tahu. Yang penting jangan putus asa. Kalau hari ini kita sudah berada di lingkungan baik, sudah berpartisipasi dalam kebaikan itu. Tapi gak maju-maju, Ustaz. Gak berkembang, Ustaz. Sudah, bismillah. Yang penting kita terus di situ. Bisa jadi yang mengembangkan ternyata anak putu dewi. Atau mungkin berikutnya. Ya, panennya nggak di kita, nggak masalah. Yang penting kita ada di situ. Bisa-bisa menjadi jariah kita. Kita udah nggak ada, sudah terkubur, tapi pahala itu masih mengalir. Kenapa? Karena ya apa yang kita tanam itu baru bisa dipanen di zaman-zaman generasi kita. Ya, itu. Ora kudu nandur terus manene saiki. Ya, itu penyakit hari ini gak sabaran. Ya, murid-murid saiki ngono, kayak tugas rada akeh wis aduh dhisik. Waduh ngono. Ya Allah. Wis aduh sih. Ya, waduh ngono. Ya, butuh kesabaran. Itu contoh dari pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata beliau, Allah itu istimewakan dari putra-putra Ismail ada namanya Kinanah. Dari Kinanah Allah istimewakan keturunannya Quraisy. Dan dari Quraisy diantaranya ada Bani Hashim. Dan aku diistimewakan lahir dari Bani Hashim. Jadi maksudnya Nabi sedang mengenalkan diri beliau, aku ini pilihan dari yang terpilih. Ya, istimewa dari yang istimewa. Saya lahir dari Bani Hashim. Bani Hashim suku istimewa dari Quraisy. Quraisy ya istimewa dari Kinanah. Kinanah istimewa dari Ismail, dan Ismail adalah putra dari Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, itu. Ya, jadi Nabi Ibrahim disebut sebagai apa? Abul Anbiya. Jadi sesudah Nabi Ibrahim, seluruh para nabi dan para rasul pasti bernasab dengan beliau. Dari sisi Ishak
Ya, makanya kita kenapa kok sebutkan keluarga, karena ada doa Nabi Yunus. Nabi Lut. Nabi Lut itu masih keponakannya Nabi Ibrahim. Jadi hari itu ya yang bertauhid di muka bumi itu hanya Nabi Ibrahim, istri beliau Sarah, kemudian Nabi Ibrahim nikah lagi, dapat hadiah dari Mesir yaitu Hajar. Kan belum dapat momongan itu. Ya, dan ada satu ponakan namanya Lut. Ini Nabi Ibrahim tinggalnya di Palestina. Ya. Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim. Kemudian Allah pilih, Allah utus untuk merantau dalam dakwah di mana? Di masyarakat Sodom. Ya, masuk wilayah Syam, hari ini Yordan bagian negaranya. Berarti Nabi Lut itu orang asing di Sodom, berdakwah diterima susah. Makanya nanti di antara doa Nabi Lut ya ada di dalam Quran surat Hud ayat yang ke-80. Qala law annali bikum quwwah au awi ila ruknin syadid. Ya Allah, sekiranya aku ini Engkau berikan kekuatan. Karena masyarakatnya masyarakat asing bagi Nabi Lut. Nabi Lut yo ora patek dirungokne akhirnya. Siapa Anda? Anda bukan orang sini. Ya, bukan putra daerah, bumi putra, ya, akamsi, apa mana istilahnya? Ya. Atau Engkau berikan kekuatan dari ruknin syadidin. Yang dimaksud dengan ruknin syadid adalah keluarga. Maka semenjak itu, selepas kisah Nabi Lut, seluruh para nabi dan para rasul pasti Allah beri kekuatan dari sisi keluarga. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti entah ketokohan keluarganya atau kedermawanan keluarganya, ya, atau kemuliaan dalam bidang yang lainnya dari keluarga, itu pasti ada. Makanya orang-orang Arab mereka tidak menerima dakwahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka bisa menyiksa sahabat-sahabat saat itu. Tapi sahabat yang datang dari nasab Quraisy disiksa apa enggak? Enggak ada yang disiksa. Termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang menyiksa Nabi. Kenapa? Nabi dari Bani Hashim. Keluarganya mulia. Ada enggak yang menyiksa Abu Bakar? Enggak ada. Abu Bakar dari Quraisy Bani Taim. Ya, ada enggak yang kemudian menyiksa Hamzah? Enggak ada. Ya, Hamzah juga Quraisy dari Bani Hashim. Ya. Tapi kalau sahabat-sahabat yang bukan keluarga Quraisy seperti Abdullah bin Mas'ud, Yasir, ya, Ammar bin Yasir, apalagi budak seperti Bilal, ya habis, disiksa, dizalimi secara fisik. Tapi tidak ada di tengah-tengah muslimin sahabi dari kalangan Quraisy Utsman bin Affan disiksa fisik, enggak, paling cuma dihina aja, verbal. Nah, ini pentingnya di dalam berdakwah. Juga ada sisi modal seperti ini. Ya. Jadi kalau ada putra daerah, ada ilmu, keluarganya terpandang, insya Allah cepat itu berkembang dakwah itu. Ya, beda. Seperti saya misalnya, saya bukan orang Solo, bukan orang Sukoharjo, ya, sopo sing kenal, ya, sepirang mulas tahun saya di sini, ya gini-gini aja, ya, saya nggak punya basic keluarga wong Solo, wong Sukoharjo, nah. Bukannya kemudian dakwah harus seperti itu, enggak, tapi ini ada loncatan besar kalau punya background
background penguatan dari keluarga. Karena Nabi Lut kayak gitu. Makanya berdoa, ya Allah, saya siapa ini kayak gini? Saya nggak ada keluarga. Di masyarakat Sadom saya sendirian. Ya, maka setelah itu ya, Nabi Ibrahim Allah berikan karunia siapa? Ishak. Nabi Ishak. Ya, ketika malaikat datang memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, istrimu akan hamil. Sarah saat itu udah tua, padahal itu saking senengnya ya, senyum, tertawa, bungah lah, corot Jawa bungah banget. Nah, ada yang menyebutkan secara sisi bahasa, tertawa menurut bahasa Ibrani lama itu Ishak. Makanya nanti bayinya dikasih nama Ishak, artinya senyuman atau tertawa. Nah, ini dari sisi bahasa Ibraninya. Wallahu a'lam. Baik. Jadi itu Nabi SAW menyebutkan diri beliau melalui hadis keistimewaan Quraisy sampai Kinana. Yang terakhir dari hadis yang kita jadikan acuan fadilah keutamaan masyarakat suku Quraisy adalah hadis sahih. Ya, di mana Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu taba'un li Quraisyin fi hadha sya'n, muslimuhum li muslimihim wa kafiruhum li kafirihim." Jadi seluruh manusia ini dari zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan mengikuti Quraisy. Arek sing apik, sing elek mesti ngikut Quraisy. Maksudnya gimana? Contoh muslimnya, mukminnya. Kita mau sholat sekhusyuk apapun, kira-kira ada yang ditiru enggak? Siapa yang ditiru? Nabi Muhammad. Orang mana? Quraisy. Anggaplah Nabi Muhammad kita nggak pakai contoh, ini Nabi. Oke. Kita mau ibadah apa? Kedermawanan. Ya, oke. Sak lomo-lomone awake dhewe saiki. Kira-kira siapa yang kita tiru? Utsman bin Affan. Kedermawanan Abdurrahman bin Auf, kedermawanan Zubair bin Awam. Lah Quraisy kabeh, Mas. Ya, mereka lebih dulu dari kita. Siapa saja? Oh, mamanya secara fisik kuat, memperjuangkan Islam, pahlawan. Lawang Quraisy juga ada Khalid bin Walid, ada Umar, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi orang-orang terbaik hari ini itu bakal mengikuti kebaikan-kebaikan dari sahabat-sahabat Quraisy. Dan sebaliknya, coba ada orang yang benci dakwah tauhid, ada yang benci dakwah sunnah. Dari Quraisy ada yang benci enggak? Ada. Siapa? Abu Lahab misalnya. Ya wis podo. Mau sing elek, mau sing apik mesti ngikuti Quraisy. Yang baiknya mengikuti sahabat-sahabat Quraisy, yang buruk juga mengikuti orang-orang Quraisy yang benci terhadap Islam wal muslimin. Ya, berarti ngikuti Abu Jahal, ngikuti Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid, ngikuti Umayyah bin Khalaf, semuanya sama. Itu keunggulan Quraisy. Jadi manusia pasti mengikuti mereka. Barakallahu fikum. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan menyebutkan yang dimaksud dari kakek-kakek Nabi Quraisy dengan perintilan tadi ya, 3 tadi, ada Quraisy Akbar, Quraisy Awsat, dan Quraisy Asghar. Baik. Siapakah yang dimaksud dengan Quraisy Akbar? Saya sebutkan dulu ya nasabnya Nabi Muhammad sampai ke Adnan. Jadi Nabi Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah
bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, ya, bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi kurang lebih enek selikur mas lek tadi antum ngitungnya, kurang lebih ya, antara 20 atau 21. Nah, Quraisy yang pertama yang disebut dengan Quraisy Akbar adalah kakek Nabi Mudhar. Kalau tadi selikur berarti dari Adnan, Ma'ad, Nizar, Mudhar. Selikur kurangi papat piro? 17. Berarti kakek Nabi yang ke-17, Mudhar. Ya, ini yang disebut dengan Quraisy Akbar pertama, terlalu jauh. Ini yang disebut Quraisy paling besar, paling senior. Kenapa disebut Quraisy? Quraisy dalam makna mengalahkan, melumpuhkan. Karena ada hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau pernah mendengar Nabi bercerita dulu Mudhar, kakek yang ke-17 ini tadi, pernah menyeberangi lautan, atau penting bukan di wilayah Mekah ya, karena Mekah nggak ada laut, bisa jadi daerah hari ini Jeddah atau sekitarnya, dan ternyata di tengah perjalanannya di laut itu ketemu binatang tempur. Antum jangan bayangin ke Joko Tingkir ngalani boyo gitu. Ya, kalau itu legenda. Nah ini betul-betul mengalahkan binatang besar itu, kemudian dibawa ke darat, orang-orang menyaksikan, kemudian mulai dimuliakan, dihormati. Ya, itulah kemudian terstempel status apa? Quraisy. Mudhar adalah sang penakluk. Maka anak-anak turunnya semuanya disebut sebagai bangsa atau suku Quraisy. Quraisy yang pertama itu siapa? Mudhar. Dalam makna apa? Arti secara bahasanya mengalahkan atau melumpuhkan, menaklukkan. Ya. Kemudian Quraisy yang pertengahan Awsat, yaitu kakek Nabi yang bernama Fihr. Fihr, kenapa kok disebut Quraisy? Quraisy dalam arti tajammu. Tajammu itu mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Nah, jadi gini para jamaah sekalian, antum pernah dengar sosok pembawa kesyirikan pertama di Mekah? Itu namanya Amr bin Luhai. Sukunya apa? Al-Khuzai, dari Bani Khuza'ah. Ya, jadi Mekah itu dulu kan, ini kan yang pertama perintisnya kan Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian nanti mulai banyak keliling Ka'bah itu, masyarakat berdomisili di sana yang datang dari Yaman, diantaranya Bani Jurhum. Nabi Ismail menikahi perempuan Bani Jurhum. Nah, berarti kan penguasa Mekah setelah itu kan orang Jurhum. Ya, yang namanya perebutan wilayah dari zaman dulu. Ya, ambisi terhadap dunia itu kalau nggak ada agama, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 96. Allah sudah pastikan itu. Dua makhluk yang paling ambisi terhadap dunia. Siapa? Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladzina asyraku. Allah pastikan di hadapan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad, pasti akan kamu temukan siapa? Orang-orang yang ambisi terhadap dunia." Yang pertama, hum, yaitu Yahudi. Wala tajidannahum, humnya itu Yahudi.
Jadi bangsa Yahudi adalah bangsa paling ambisi terhadap dunia. Orientasinya dunia oriented. Wa minal ladzina asyraku, dan yang kedua adalah orang-orang musyrik. Apa tingkatan tertinggi ambisius terhadap dunia itu apa? Ayat berikutnya itu, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Mereka punya cita-cita, punya impian kalau hidup mereka panjang sampai 1000 tahun. Ya. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri, makanya Yahudi itu punya salam 10.000 tahun. Kalau kita kan salamnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah ini salam kita, Mas. Ya. Enak waktu longgar ngopi, ayo. Lah itu salam kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi kalau Yahudi menurut tafsir Ibnu Abbas yang dinukil oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya beliau, itu ada ucapan-ucapan semisal zih. Ini bahasa Suryani lama. Ya, termasuk bahasa Yahudi. Zih apa gitu. Itu maknanya adalah salam 10.000 tahun. Karena mereka punya cita-cita panjang umurnya. Dan orang syirik sama apa enggak? Lah ilmu kebal ben apa, Mas? Anti bacok, anti apa meneh? Biar apa? Enggak mati-mati kan? Yang wanita sama, susuk sana, susuk sini ben apa? Enggak pudar-pudar kecantikan. Ben awet nom, ya kan? Sama berarti. Orang Yahudi sama orang musyrikin sama, mereka punya cita-cita panjang umurnya. Cuma masalahnya gini, Yahudi itu kan gak sembarangan, karena mereka ahli kitab. Kok bisanya punya cita-cita umur panjang itu kenapa? Ya karena di dalam beberapa riwayat, ini ana sebutkan dalam riwayat kitab Imam Ibnul Jauzi, judulnya A'marul A'yan. Jadi ulama zaman dulu gila lagi gabut itu gawe kitabnya rodok-rodok receh ya. Zaman dulu mungkin receh, tapi hari ini menjadi ilmu besar bagi kita. Jadi Ibnul Jauzi itu sampai mengumpulkan riwayat-riwayat umur-umur beberapa nasab dan keluarga. Ya, ini ana sampaikan, sebutkan ini dalam beberapa riwayat yang lain juga. Dari zamannya Nabi Nuh sampai zamannya Nabi Adam aja ya, 10 generasi aja lah, biar antum tahu. Kok wong Yahudi ambisi terhadap dunia itu karena apa? Ya karena ada pendahulu-pendahulu yang soleh tapi umurnya panjang-panjang. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam itu sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya kita sempat kisahkan sedikit. Nabi Adam Allah berikan keturunan, salah satunya Nabi yang melanjutkan kenabian beliau yaitu Nabi Syith alaihi salam. Saat lahir Syith itu umurnya Nabi Adam sudah 130 tahun. Jadi Nabi Adam umur 130 tahun lahir Nabi Syith. Dan Nabi Adam kan wafat usianya 1000 tahun. Dilanjutkan oleh Nabi Syith. Nabi Syith berkeluarga, menikah, dan di usia Nabi Syith 105 tahun dapat momongan yang bernama Anush atau Anusha. Itu nanti yang melanjutkan kesolehan Nabi Syith. Dan Nabi Syith sendiri Allah wafatkan dalam usia 912 tahun. Anusha berketurunan, punya anak yang kemudian dikasih nama Qainan. Saat punya momongan Qainan, Anusha berumur 105 tahun. 105 tahun, mohon maaf. 90 tahun. Jadi umur 90 duwe anak dikasih nama Qainan. Dan Anusha Allah wafatkan di umur 950 tahun.
Qainan melanjutkan Anusyah. Qainan berketurunan punya anak namanya Mihlail, yang bulan lalu ya, atau 2 bulan yang lalu kita sebutkan keutamaan Mihlail ini tadi. Saat itu Qainan usianya 70 tahun, duwe anak Mihlail. Dan Qainan wafat di usia 970 tahun. Mihlail berkeluarga dan di usia 70 tahun ya, 65 tahun, mohon maaf, usia 65 tahun lahirlah seseorang anak laki-laki yang bernama Yard. Ini bapaknya Nabi Idris. Yard itu lahir dengan bin Mihlail. Saat itu usia Mihlail sudah 5, dan Mihlail Allah wafatkan dengan umur 895. Sekarang lanjut ke Yard. Yard menikah, lahirlah nantinya Idris, Nabi Idris.